Pelajaran Padaus, Pak. Padaus. Belajar apa Padaus? PKN. Belajar apa? Pelajaran PKN. KM. Oke. Oke. Sebelum dimulai mungkin pimpin doa dulu sebelum memasuki pelajaran. Mungkin bisa dipimpin oleh Ketua Kelas Arif. Jadi seperti ini teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran supaya masuk ke otak, maka kita baiknya berdoa menurut agama dan ideologi masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak untuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Arif sebagai ketua kelas dari kelas 10. Oke, sebelum memasuki pembelajaran inti, yang nggak masuk hari ini siapa kira-kira? Tuki, Pak. Tuki. Apa tuh Ki? Sakit, Pak. Sakit? Iya. Wah, sakit apa dia? Gondongan, Pak. Gondongan. Gondokan. Udah menjemukin belum? Udah berapa hari dia? Baru seminggu, Pak. Baru seminggu, harusnya dijemukin dong. Iya. Tuh ya. Oke. Ya mungkin Bapak yang pimpin absen dulu bentar. Oke. Muhammad Arif. Hadir Pak. Oke, ini Muhammad Jibni. Iya. Oke. Terus Muhammad Teguh. Oke, Firdaus. Hadir, Pak. Tuh bagus Pak Fauzan. Hadir. Oke, alhamdulillah ya. Tinggal satu orang teman kita yang sakit, semoga bisa diberikan kesembuhannya. Amin. Oke, kira-kira masih ingat loh materi yang sebelumnya tentang apa? Jiwa. Apa tuh? Orde lama Pak. Salah, tentang norma. Kan kita memasuki bab baru. Iya, kemarin kan kalian udah pada ulangan, ya kan? Membahas tentang norma dan alhamdulillah kalian nggak ada yang diremet gitu. Kalian udah pada paham semua, alhamdulillah ya. Oke, mungkin mengulas sedikit nih tentang norma. Kira-kira masih pada ingat kan norma itu apa? Ayo, ada yang masih ingat kan norma itu apa? Peraturan Pak. Peraturan-peraturan. Oke, terus ada yang melengkapi nggak sini? Mungkin melengkapi? Masa nggak tahu kan kemarin belakangnya bagus, nyontek kali ini. Aduh, oke, mengulas sedikit ya. Jadi norma adalah suatu aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat dalam suatu kelompok orang di dalam masyarakat yang dimana di dalam norma tersebut mendapatkan atau di dalam itu ada tatanan atau panduan yang menjadi pengendali di sebuah lingkungan gitu loh, atau tingkah laku yang sesuai dengan kesopanan. Nah, kira-kira masih ingat gak norma itu ada apa aja? Betul. Coba disebutin ada 4. Satu. Agama Pak. Ya, terus? Kesusilaan Pak. Ya, terus? Kesopanan. Betul. Satu lagi apa terus? Satu lagi apa yo? Norma hukum. Oke, ternyata masih ada yang lupa, yang masih ingat ya. Tapi dilihat ulangannya pada bagus-bagus banget gitu. Nyontek nih kali ini, jangan-jangan nih. Atau cuma belajar semalam doang nih. Oke. Kita masuki bab baru ya pada pertemuan kali ini yang dimana bab baru ini ya mungkin teman-teman bisa dibantu remote-nya. Oke. Pada pertemuan minggu ke-10 ya, atau bisa dibilang bulan ketiga, kita sudah memasuki bab baru yang dimana bab tersebut kita bakal membahas tentang demokrasi yang ada di Indonesia dan terutama demokrasi yang sekarang yaitu demokrasi Pancasila. Nah, sekarang kita memasuki bab baru yang kemarin kita udah ulangan dan alhamdulillah hasilnya bagus-bagus gitu ya. Ada pada paham tentang norma-norma dan sekarang masuki pembelajaran baru gitu yang dimana kita bakal membahas sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, kira-kira mungkin kalian udah banyak dengar kali ya dari orang tua kalian, teman-teman kalian, atau kalian udah baca-baca gitu. Mungkin ada yang tahu apa itu demokrasi? Sistem pemerintahan. Terus ada lagi yang melengkapi? Apa demokrasi ya?
pada pertemuan sekarang ya, pertemuan 1 di bab pertama. Oke. Kenapa sih kita harus mempelajari yang namanya sistem dan dinamika demokrasi Pancasila gitu? Karena pada dasarnya sistem politik di Indonesia ini mengintegrasikan prinsip-prinsip dengan nilai-nilai Pancasila yang kita tahu Pancasila itu kan adalah ideologi kita kan. Dan ibaratnya ada namanya demokrasi. Nah, nanti bakal bahas nih demokrasi itu apa, terus jalannya gimana gitu kan. Dan nanti kita bedah satu persatu gitu. Oke, nah ini dia partikan dari demokrasi dan memiliki sebuah makna. Jadi benar yang tadi dibilangin sama Sidney, tapi rakyatnya doang nih, ya kan? Jadi melengkapi yaitu demokrasi adalah yang berasal dari kata Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintah dan dibilang sama Arif juga benar gitu. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Oh dan kompak banget nih Arif dengan Sidney ini. Jadi bisa dibilang demokrasi adalah suatu tatanan atau pemerintahan yang dimana itu dari rakyat untuk rakyat, yang dimana rakyat itu punya wewenang atau kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya atau aktivisnya untuk suatu negara itu loh. Tapi kita juga harus lihat nih dari pedoman kita, ideologi kita yaitu yang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nanti bakal dibahas nih nilai-nilai Pancasila pada demokrasi apa aja gitu kan. Jadi kita boleh menyuarakan hak kita boleh menyuarakan apa yang kita mau, tapi kita juga harus lihat gitu berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang ada. Tuh. Nah, melihat masa-masa demokrasi ya. Jadi demokrasi juga diklarifikasi menjadi beberapa bagian gitu loh. Ada yang namanya demokrasi formal yang dimana menjunjung tinggi persatuan dalam berbagai bidang gitu, termasuk bidang politik dan ekonomi. Dan demokrasi material adalah menitikberatkan apa pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan gabungan adalah dimana demokrasi formal dan material itu dikombinasi satu sama lain gitu, yang dimana demokrasi ini telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia, salah satunya Indonesia gitu loh. Dalam pelaksanaannya berbeda-beda tergantung dari sudut pandangnya masing-masing, dari sistem pemerintahannya dan juga dari gratifikasi yang tadi sudah di Bapak jelaskan gitu ya. Nah, membahas tentang sejarah nih, kita pernah memasuki 4 sejarah yang namanya masa-masa demokrasi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak masa-masa demokrasi itu apa aja? Ayo, tahu nggak? Jadi demokrasi itu telah melewati 4 masa, yaitu demokrasi parlementer yang dimana 1945 masa-masa kemerdekaan sampai 1959, yang dimana sistem demokrasi ini menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Namun konsep ini dianggap kurang cocok di Indonesia karena budaya demokrasi yang lemah dan dominasi dari partai-partai politik tersebut. Pada masa ini pemilu pertama pada tahun 1965 yang diadakan di berbagai wilayah gitu, untuk pemilu yang pertama gitu loh, dan mendapatkan berbagai tudingan dari banyak pihak gitu loh, termasuk negara-negara asing gitu yang telah mencoba awal untuk kita mencoba pemilu gitu. Nah, setelah kita memasuki parlementer merasa kurang cocok itu, diubah lagi demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, yang dimana sistem pemerintahan ini menggantikan demokrasi sebelumnya dan menggantikan kekuasaan politik pada presiden. Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin menciptakan sistem pemerintahan otoriter yang terkendali dan kuat dari pemerintahan terhadap semua aspek kehidupan, terutama politik, ekonomi, dan sosial. Nah, merasa kurang nih dari sistem demokrasi tersebut, diubah lagi gitu, yang dimana demokrasi Pancasila gitu ya, mungkin sekarang kita terapkan gitu loh, yang dimana nilai-nilai atau demokrasi tersebut berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang dimana sistem ini mencakup prinsip-prinsip seperti pemilihan umum, kebebasan pendapat, terus juga apa namanya, memperhitungkan nilai-nilai keadilan sosial, persatuan dan kesatuan bangsa. Namun dalam praktiknya demokrasi Pancasila masih butuh beberapa revisian gitu ya mungkin. Nah, kayak tadi itu adalah masa-masa dari sistem demokrasi tersebut.
Nah, ini dia prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang dimana memasuki berdasarkan pedoman kita yaitu Pancasila, yang dimana Pancasila itu ada 5 nilai ya, yaitu berdasarkan ketuhanan yang pastinya, terus kedaulatan rakyat, kemanusiaan yang adil, terus persatuan, terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana nilai-nilai tersebut memiliki pedoman-pedoman gitu ya, dimana kalau ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi Pancasila ini harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, karena setiap manusia kan agamanya berbeda-beda gitu ya, jadi kita harus bisa menghargai toleransi, yang dimana demokrasi juga harus saling menghargai gitu satu sama lain. Nah, lalu ada yang namanya keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana demokrasi Pancasila ini menekankan pentingnya keadilan dan kesadaran yang beradab dalam sistem politik, di mana demokrasi juga harus mementingkan ini ya, apa namanya, keadilan, yang dimana semua itu gak merasa dirugikan dan yang untung juga istilahnya untung gitu loh, dan harus sesuai dengan adab yang diajarkan oleh leluhur kita juga gitu loh. Lalu ada yang namanya Persatuan Indonesia, yang dimana demokrasi ini menitikberatkan persatuan dan kesatuan, di mana dulu para pahlawan kita bersatu gitu melawan para penjajah, sehingga kita juga harus menerapkan gitu loh di kehidupan demokrasi Pancasila sekarang gitu kan, dimana dengan adanya demokrasi kita nggak berpecah gitu atau nggak berpisah gitu, tapi kita malah kuat rasa persatuan dan kesatuan kita gitu loh. Nah, lalu ada kedaulatan rakyat, yang dimana kekuasaan politik berada di tangan rakyat yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan politik. Nah, jadi kita sebagai rakyat juga punya hak gitu loh untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan politik. Misalkan pemilihan presiden kalau sudah 17 tahun kalian udah punya KTP, karena kan kalian masih kelas 10 nih, makanya 2 tahun lagi kalian udah bisa nih pemilu nih, nanti pilih presiden, gubernur, wali kota, terus calon-calon legislasi, nanti bakal bisa gitu. Nah, kalian juga punya hak tuh di situ tuh, yang dimana kalian ikut berpartisipasi gitu, ikut peran dalam pemilu tersebut gitu. Tapi kalian harus bijak dalam pilih, jangan asal pilih ya, karena yang kalian pilih itu tergantung apa yang kalian pilih gitu untuk maju negara kalian juga. Nah, dan terakhir adalah prinsip dari demokrasi Pancasila, yang dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila tersebut fokus pada keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana pada nilai Pancasila tersebut menekankan keadilan gitu, kesetaraan, yang dimana rakyat itu juga gak merasa dikucilkan gitu ya. Oke. Nah, di situ penerapan demokrasi Pancasila. Nah, di sini ada beberapa penerapan demokrasi Pancasila ya di Indonesia. Demokrasi Pancasila ini harus diterapkan dalam kecerdasan, mengatur dan menggerakkan demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi berjalannya demokrasi Pancasila juga harus ikut gitu loh, berdasarkan hukum kita loh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dimana pada UUD 1945 juga banyak aturan pasal-pasal di mana hal tersebut mengatur gitu dan menggerakkan demokrasi di negara kita gitu. Lalu penyelenggaraan demokrasi Pancasila harus berdasarkan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan penyelenggaraan demokrasi Pancasila juga kita harus menerapkan nilai-nilai ketuhanan gitu loh, yang dimana agama kita juga harus menitik beratkan gitu dari demokrasi Pancasila tersebut. Lalu membangun keadilan di antara berbagai kelompok, golongan dan lapisan masyarakat, yang dimana dengan demokrasi tersebut kita juga harus membangun keadilan agar kita juga nggak sengsara gitu sebagai rakyat, dan kita juga harus adil sesama gitu loh. Jadi kalau ada yang tertindas, terus ada yang merasa gimana langsung kita bantu gitu loh, tanpa memikirkan ras dia apa, suku dia apa, golongan dia apa gitu. Jadi bantu saja gitu loh teman kalian. Nah, selanjutnya yaitu menghargai perbedaan dalam masyarakat dan dalam kerukunan dan toleransi antar warga negara. Jadi demi keberlangsungan dan kelancaran demokrasi Pancasila, kita juga harus bisa menghargai perbedaan satu sama lain tanpa memikirkan kamu rasnya apa, dia rasnya apa, sukunya dia apa, agamanya apa. Jangan mentang-mentang kita berbeda
tapi kita berantem justru dengan perbedaan tersebut kita semakin indah gitu loh, semakin banyak dilirik sama warga orang lain, masyarakat di negara lain gitu loh. Jadi kita harus bisa mendorong kerukunan tersebut dengan persatuan dan kesatuan di negara kita. Nah, mungkin yang mau dikulik dari pembahasan tadi, ayo, adik, silakan bagi kawan yang menjadi suri teladan bagi teman-teman kelas ini. Ya, jadi seperti ini Pak. Kalau tadi dibahas dari pertama itu melalui pengertian di mana demokrasi itu diambil dari kata Yunani di mana ada kata demos dan juga kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos itu artinya pemerintahan. Jadi demokrasi itu adalah sebuah pemerintahan yang harus dilandaskan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, selanjutnya tadi juga dijelasin di bagian awal. Oke. Nah, di bagian tingkat itu ada namanya klasifikasi. Yang pertama itu adanya sebuah demokrasi formal, terus material dan juga gabungan di luar. Jadi tadi juga dijelasin adanya sejarah demokrasi Pak. Itu ada empat. Yang pertama itu demokrasi parlementer di tahun 1945 sampai 1959. Terus selanjutnya ada demokrasi terpimpin Pak tahun 1959 sampai 1965 Pak. Terus selanjutnya ada demokrasi Pancasila di Orde Lama Pak. Di Orde Lama ini pada tahun 1955 sampai dengan tahun 98 Pak. Di mana ini adalah sebuah bentuk pemerintahan Soeharto yang dimana menimbulkan banyak konflik dan juga pemberontakan di mana-mana sehingga pada masa pemerintahan akhirnya itu sangat mengenaskan Pak. Di mana Presiden Soeharto ini harus dilengsarkan secara tidak hormat gitu Pak di depan halayak mahasiswa yang demo. Selanjutnya ada demokrasi reformasi di era sekarang Pak. Nah, kesimpulannya jadi demokrasi itu sejatinya haruslah berlandaskan untuk kepentingan rakyat Pak, bukan untuk kepentingan elit-elit semata Pak. Dan kita harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam demokrasi tersebut Pak, agar kita melenceng kemana-mana dalam pembentukan kebijakan. Oke, beri tepuk tangan buat adik. Oke, good ya. Berarti kalian sudah sedikit paham gitu tentang demokrasi Pancasila dengan sistem dan dinamika-dinamika yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Oke, good. Oke, mungkin itu adalah pertemuan pertama di bab baru kita ya, di mana kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip hakikat dari demokrasi sendiri apa, sejarah demokrasi tadi udah dibahas satu-satu, dan nanti di pertemuan berikutnya kita insya Allah bakal bikin kelompok ya, di mana nanti membahas tentang apa namanya demokrasi yang ada di Indonesia tersebut, nanti bakal ada di pertemuan berikutnya. Nah, mungkin kalian sebelum ke pertemuan berikutnya mungkin udah dilihat dulu nih siapa yang mau jadi kelompok kalian gitu loh, bisa dilihatkan dulu aja, atau kalian udah milih dulu biar nanti penerapannya atau pertemuannya udah cepat gitu ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan dari Bapak, semoga kalian bisa ngerti gitu. Dan mungkin sebelum ditutup ada yang ingin bertanya tentang demokrasi yang membahas tentang ini? Cukup ya. Oke, mungkin setelah ini kalian jangan lupa istirahat karena bentar lagi bakal masuk ke jam istirahat ya. Jangan lupa makan, sarapan, yang belum makan atau sarapan ya jangan lupa jajan yang banyak gitu biar sehat, biar gizinya terpenuhi semuanya. Oke, nanti insya Allah dapat makan gratis katanya. Oke, ditunggu saja dari pemerintah berikutnya. Oke, mungkin dari Bapak segitu aja, Bapak cukupkan. Selamat istirahat, selamat makan, dan Bapak tutup. Mohon maaf, kita kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak pamit dulu ya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum.